Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Liviana Amanda Natalia dengan NRP 50012212024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang EAS metode inversi. Nah, dimulai dari soal yang sudah diberikan, di sini terlihat bahwa dari soal ditanyakan tentukan nilai parameter ADH AHD, NNQ, dan solusi gravity anomali menggunakan metode Monte Carlo, simulated annealing, sama genetic algorithm. Nah, eh, di soalnya juga terdapat data yang akan dieksekusi pada soal EAS ini. Nah, lanjut saja pada jawabannya. Nah, di sini eh, untuk menentukan parameter-parameter tersebut, eh, didapatkan rumus Gx1 sama dengan AH pangkat N per X1 min D pangkat 2 plus H kuadrat pangkat Q. Nah, pada model ini diasumsikan bahwa anomali gravitasi disebabkan oleh sebuah objek bawah permukaan yang berbentuk bola. Secara teoritis, model anomali gravitasi oleh bola mengikuti persamaan di atas, di mana A merupakan amplitudo yang berkaitan dengan densitas dan volume massa anomali. H adalah kedalaman sumber, D adalah posisi horizontal pusat bola, N adalah eksponen yang menentukan tingkat keluruhan umumnya bernilai satu untuk model bola ideal. Dan Q adalah faktor bentuk, di mana di sini diasumsikan satu dalam model karena bentuk geometri yang sederhana. Nah, yang pertama adalah di sini menggunakan metode genetik algorithm. Nah, setelah data yang sudah diberikan itu dimasukkan, didapatkan grafik pada gambar yang sudah tertera ini, di mana garis yang merah ini adalah garis observasi, sedangkan garis biru ini adalah garis GA model atau genetik algorithm model. Nah, pada metode ini, hasil inversi menunjukkan bahwa nilai amplitudo yang diperoleh adalah A sama dengan 16,47, kedalaman H sama dengan 11,02, dan posisi horizontal D sama dengan 35,58. Hasil plotting menunjukkan bahwa model GA menghasilkan kurva yang lebih lebar dibanding dengan data observasi, dan puncaknya tampak lebih tumpul atau landai. Hal ini dapat dijelaskan oleh nilai H yang cukup besar, karena semakin dalam posisi sumber, maka kurva anomali gravitasi yang dihasilkan akan semakin menyebar dan tidak terlalu tajam. Sementara itu, nilai D berada sangat dekat dengan pusat puncak data anomali, menunjukkan bahwa metode GA ini cukup akurat dalam mendeteksi posisi horizontal sumber. Nah, nilai A yang relatif lebih kecil daripada dua metode lainnya mengakibatkan tinggi kurva tidak mencapai puncak anomali yang sebenarnya, yang mana secara umum metode ini unggul dalam menjelajahi ruang solusi global, tetapi dalam kasus ini kurang presisi dalam menyesuaikan detail puncak kurva. Nah, lanjut ke metode yang selanjutnya yaitu metode simulated annealing, di mana setelah data dimasukkan didapatkan grafik seperti ini dengan garis merah adalah observasi dan garis biru adalah model. Nah, pada metode ini diperoleh hasil inversi dengan parameter A sama dengan 18,02, H atau kedalaman sebesar 13,52, dan D sama dengan 33,82. Nah, kurva hasil inversi ini menunjukkan bahwa model mendekati bentuk data observasi, terutama pada bagian sayap kurva, tetapi tetap mengalami underfitting di sekitar puncak. Nilai kedalaman H yang bahkan lebih besar dari GA menyebabkan kurva model lebih datar dan semakin menyebar. Meskipun nilai A lebih besar dibandingkan dengan nilai GA atau metode sebelumnya, puncak anomali yang diprediksi masih belum seakurat observasi. Sementara nilai D sedikit bergeser ke kiri dari pusat data, namun tetap berada dalam rentang wajar yang sesuai dengan distribusi anomali. Metode ini cocok untuk eksplorasi ruang parameter secara lebih fokus, dengan prinsip probabilistik yang memungkinkan keluar dari jebakan minimum lokal. Akan tetapi, dalam praktiknya, metode ini cukup lambat untuk konvergen dan cenderung menghasilkan solusi-solusi rata yang lebih global, sehingga kurang optimal dalam merekonstruksi fitur lokal tajam seperti puncak anomali. Nah, untuk metode terakhir adalah metode Monte Carlo, di mana ini adalah grafik yang didapatkan setelah memasukkan data yang sudah diberikan. Nah, pada kedua metode sebelumnya,
Hasil dari metode ini memberikan model yang paling mendekati data observasi, di mana parameter hasil inversi yang diperoleh adalah A sama dengan 18,71, H sama dengan 5,72, dan D sama dengan 34,29. Kurva hasil inversi menunjukkan bahwa model ini secara visual sangat cocok dengan membentuk anomali yang diamati, baik dari sisi ketinggian puncak maupun lebar kurva. Nilai H yang kecil menandakan bahwa sumber massa berada lebih dangkal, yang berimplikasi pada bentuk kurva anomali yang lebih tajam dan sempit sesuai dengan data. Nilai A yang tinggi memungkinkan puncak anomali mencapai nilai maksimum yang teramati dalam data. Sementara itu, nilai D cukup akurat berada di pusat anomali. Meskipun metode ini berbasis pada sampling acak dan sangat tidak efisien secara komputasi, hasilnya menunjukkan bahwa jika jumlah iterasi cukup besar dan distribusi parameter dieksplorasi secara merata, metode ini mampu memberikan hasil terbaik dalam merekonstruksi parameter model. Dalam konteks kasus ini, Monte Carlo berhasil memberikan estimasi paling presisi dan representatif terhadap distribusi anomali graviti yang diamati. Nah, setelah didapatkan dari ketiga metode-metode tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo menghasilkan performa terbaik dalam memodelkan anomali gravitasi berbasis geometri bola, estimasi nilai amplitudo, kedalaman, dan posisi horizontal sumber yang diperoleh memberikan kurva model yang sangat cocok dengan data observasi. Sementara itu, metode simulate annealing dan genetik algoritma masih cukup baik, tetapi kurang presisi terutama dalam menyesuaikan tinggi dan ketajaman puncak anomali. Ketiga metode tersebut sama-sama mengasumsikan bentuk sumber sebagai bola sempurna dengan parameter tetap, yaitu sama dengan satu, yang artinya tidak ada penyesuaian terhadap bentuk geometri kompleks. Dalam kasus anomali gravitasi dengan model bola dan data real yang menunjukkan anomali tajam dan simetris, metode Monte Carlo adalah metode yang paling sesuai, asalkan sumber daya komputasi mencakup untuk menjalankan iterasi dalam jumlah besar. Nah, di sini juga terdapat source code yang digunakan. Di sini ada source code Gravity. Nah, dari source code ini didapatkan hasil-hasil grafik yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, Eh, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih, Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.